Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nahdlatul ulama ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Lambang daripada tali adalah 99 asma'ul husna. Penyatu, integritas, sebuah komitmen kepastian yang tidak bisa terpisahkan silaturahim antara yang satu dan yang lainnya. Sebuah barisan kokoh, rantai yang tersambung yang tidak bisa berpisah, 99 asma'ul husna. Ada 5 bintang. Yang pertama, bintang yang terbesar adalah lambang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bintang yang lain adalah merupakan 4 mazhab yang harus diamalkan oleh salah satu. Amalkan salah satu daripada mazhab Syafi'ikah, Hanafikah, Malikikah, Hambalikah. InsyaAllah. 4 bintang ini juga melambangkan 4 pemimpin Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Kemudian warna hijau menandakan bahwa begitu subur segarnya bumi Nusantara yang tercinta, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi Nusantara yang merupakan negeri pilihan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu negeri pilihan Allah yang lurus benar katulistiwa namanya. Cahaya yang tembus lurus seperti alif, nur alif, cahaya alif dari cahaya matahari menembus bulan, menembus bumi. Pontianak, Kalimantan, negeri tercinta. InsyaAllah negeri Nusantara dipenuhi dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cucunda turunan duriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak menyebar. Habaib, habibuna wa syekhuna, insyaallah. Ahlul bait dan turunan darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebar di negeri Nusantara yang tercinta. Alam raya Mayapada yang indah mempesona ini. Allahu akbar walillahil hamd. Amalia Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah. Syariat kita seperti Syafi'i. Tauhid kita insyaallah Abu Hasan al-Asy'ari. Tasawuf kita Junaid al-Baghdadi. Kita ma'rifat billah insyaallah. Mari kita memandang perjalanan Amalia NU ini. Perjalanan organisasi yang diawali apabila kita mau masuk ke dalamnya melalui ijab dan qabul, perjanjian ikrar bayat namanya. Maka banyak memandang bahwa sesungguhnya apabila kita berada di dalam naungan Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, berarti kita telah berada di dalam prosesi yang begitu sakral, ritual akidah yang begitu mantap dengan bayat. Maka dari sisi zahir dia merupakan struktural organisatoris, tetapi dari sisi batin dia adalah merupakan akidah yang bisa harus dipertanggungjawabkan di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Karena sanad dari pimpinan Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tebus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Syariat itu adalah seperti sampan. Hakikat itu adalah lautan samudra yang luas. Tarekat itu
adalah proses bagaimana kita menyelam di lautan. Ma'rifat itu adalah mutiara yang berharga di dalam lautan itu. Maka apabila sibuk saja di atas sampan, tidak mungkin kita akan mendapatkan mutiara. Sama seperti kita sibuk menjalankan syariat, kita tidak pernah akan mendapatkan mutiaranya. Oleh karena itu, maka untuk mendapatkan mutiara, kita harus berada di atas lautan hakikat. Dan kita harus mengalami, melakoni dan merasakan, berprosesi untuk selam tenggelam di dalam lautan hakikat, mendapatkan mutiara ma'rifat billah. Syariat adalah merupakan sebuah prosesi akhlakul karimah, prosesi menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita tinggalkan prosesi ini karena dia merupakan pondasi yang terkuat dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pula yang mengajarkan bagaimana tata cara kita berakhlak di atas muka bumi, berakhlak sesama alam semesta raya maya pada termasuk insan manusia, dan terlebih berakhlak secara vertikal kepada Allah yang maha menciptakan alam semesta raya maya pada. Itulah syariat. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita telah berlayar kemudian tidak menggunakan sampan, atau kita belajar hakikat ma'rifat billah kita tinggalkan syariat. Summa na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Syariat adalah pondasi, seperti sebuah buah-buahan pisang yang apabila kita hanya membutuhkan isinya, kita abaikan kulitnya, maka pisang ini akan membusuk. Maka tetap harus kita pandang kulit ini yang akan mengawetkan isi daripada pisang ini. Insya Allah syariat kita tegakkan. Rukun Islam, pondasi dasar yang terkokoh. Insya Allah barang siapa yang menegakkan iman Islam syariatnya, maka dia telah menegakkan agamanya. Agama adalah pondasi terindah yang mengatur adab, tata krama dan akhlakul karimah di atas muka bumi. Syariat itu kita menyembah Allah dengan batang tubuh, dengan jasad dan raga dan zahir yang hina ini. Hakikat itu kita menyembah Allah dengan cara bermusyahadah, memandang sang kekasih Allah, bersumberkan nurul hidayah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, nurul petunjuknya, insya Allah cahaya kebesarannya. Sedangkan tarekat kita menyembah Allah dengan ilmu dan amaliyah ilmu kita. Ma'rifat telah meliputi semua, mulai daripada batang tubuh sampai dengan tingkat pancaran cahaya ilahiyah, amaliyah-amaliyah ragawi, amaliyah-amaliyah jiwa dan rohani, amaliyah-amaliyah spiritual adalah merupakan liputan daripada cahaya ma'rifat billah. Perjalanan yang kolektif kolegial yang begitu sinkron antara syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Kumpulan dan akumulasi pemahaman inilah yang disebut dengan belajar mengenal diri dan belajar mengenal asal-usul diri kita. Biologi, anatomi, tubuh, jasad raga, dan biologi, anatomi, tubuh halus yang bernama jiwa. Raga ini tubuh kasar, jiwa itu tubuh halus. Agar kita tahu dan kita sadar dengan belajar syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat, sesungguhnya kita sadari dan kita tahu Allah selalu mengawasi kita, Allah tidak jauh dengan kita, Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Allah yang berada di balik jiwa ciptaannya ini, di balik Nur Muhammad ciptaan ini, di balik nyawa ciptaan ini yang menggerakkan tangan untuk bergerak, kaki untuk melangkah, mata untuk memandang berkedip,
telinga untuk mendengar, mulut, lidah, lisan bisa berbicara dan berkata-kata. Ini semua adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya ingin membuktikan bahwa melalui ilmu yang engkau belajar yang bernama syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, engkau akan mengenal tentang asal-usul tubuhmu, asal-usul hatimu, asal-usul nyawamu, dan asal-usul rahasia yang berada di balik dirimu yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila engkau bersyariatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Nabi yang mulia dan suci ini, insya Allah hendaknya engkau harus memiliki ilmu untuk mengenal di balik hakikat daripada syariat itu. Syariat adalah zahirnya, syariat adalah permukaannya, sementara hakikat adalah di dalam permukaan itu, isi daripada kulit itu. Oleh karena itu apabila engkau menyembah dengan batang tubuhmu, maka ingat baik-baik bahwa yang menciptakan batang tubuhmu berada di alamul hakikat, alam gaib yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan hanya engkau mengenal batang tubuhmu, kenal pula yang menciptakan batang tubuhmu. Maka jangan hanya engkau bersujud, ruku, kemudian engkau mengatakan bahwa engkau telah menyembah dan bertemu Allah, padahal engkau belum tahu di mana kedudukan makom Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding jarak kedudukan keberadaan dirimu sebagai hamba. Sehingga engkau benar-benar ketika engkau bertakbir tepat sasaran dalam fikirmu, dalam akalmu, dalam otakmu, insya Allah engkau memandang dan bertemu Allah dalam takbirmu dengan benar. Yang kau sembah adalah Allah yang menciptakan alam semesta raya maya pada. Dikala engkau ruku, benar-benar engkau ruku kepada Sang Khalik, Al-Halikun Nur wa Al-Halikun Ruh. Allah Maha yang menciptakan ini di tempat yang benar, pada posisi yang benar, pada pengenalan dirimu terhadap diri pencipta ini yang benar. Bukan engkau menyembah, ruku dan sujud kepada khayalmu, fantasimu, angan-anganmu, imajinasimu. Akhirnya engkau memutuskan bahwa Allah itulah alif lam lam ha, tulisan berbentuk huruf alif, lam awal, lam akhir, dan ha. Bukan, karena Allah laisa kamitslihi syai'un qiyamuhu binafsihi. Allah tidak akan sama seperti makhluknya. Allah tidak berwujud seperti huruf dan tidak berbunyi seperti bunyi. Maka Allah berada di balik bunyi, Allah berada di balik huruf dan sosok. Allah bukan sosok. Allah adalah zat yang tidak mungkin dan tidak bisa disamakan dengan apapun jua jangkauan, parameter, diameter, dan kilometer. Apapun panjangnya angan dan fikir kita tidak akan terjangkau tentang keberadaan zat Allah yang tidak punya tempat, tidak menempati, dan tidak ditempati. Tetapi Allah meliputi segala ciptaan zahirnya. Allah hanya menyatakan kenyataan dirinya dalam wujud zahir ciptaannya, agar zahir ini tahu diri, kenal diri, tidak lupa diri sebagai hamba, tidak mengaku-ngaku diri sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tingkat tinggi kekusuhan dan lebur serta fana di dalam zat Allah. Dia hanya berkata bahwa aku adalah hamba, Allah Tuhanku adalah Allah. Ketika aku teramat sangat dekat dengan Allah, aku lebur seperti gula lebur di dalam air menjadi manis, maka aku dekat menjadi tiada. Aku hamba manusia ini menjadi tiada, yang ada hanyalah Allah. Maka Allah meliputi segala ciptaannya. Allah meliputi langit dan bumi dan di antara keduanya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya yang meliputi langit dan bumi. Oleh karena itu maka
Sesungguhnya sebuah perjalanan filosofi yang cukup panjang tentang asal-usul diri ini yang perlu kita kenal, yang dikemas dalam indahnya bahasa tasawuf disebut dengan mempelajari ilmu fuqaha, ilmu fikih syariat, ilmu tauhid, tarekat, insya Allah ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat billah. Islam, iman, ihsan, muttaqin, mukhlasin. Mudah-mudahan tahapan-tahapan ini kita lalui. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang kafah. Karena di dalam batang tubuh ini kita memiliki fikir otak kita dengan kecerdasan syariat. Syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita lepas, karena itu adalah merupakan pondasi terkuat dan terkokoh daripada batang tubuh yang mulia An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga memiliki hakikat, kita juga memiliki tarekat, kita juga memiliki ma'rifat billah. Maka bergurulah. Sepanjang hidup di atas muka bumi ini, kita harus memiliki guru, mursyid yang sanadnya tembus sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad telah tiada mewariskan ilmunya kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi telah tiada mewariskan ilmunya kepada mutatabi'in wa tabi'in, kepada ulama, hingga ulama ini disebut dengan al-warisatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama ini, termasuk di dalam ulama ini adalah mursyid-mursyid, guru-guru yang telah menyampaikan ilmunya dengan khidmat, agar kita sebagai murid berkhidmat kepada guru mursyid yang bersanad langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ini yang perlu kita pelajari agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul paripurna dalam mengamalkan ibadah ini. Tidak sepotong-sepotong. Kalau kita mengamalkan ibadah ini hanya pada syariatnya, kita tidak akan mendapatkan mutiara ma'rifat billah. Kita tidak pernah akan bertemu dan merasakan adanya Allah, walaupun hanya dalam mata rasa, hanya dalam perasaan rasa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.